Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita kedatangan Muse model dari Yogyakarta dan dari Klaten ya. Betul Muse Klaten sekali. Yogyakarta. Betul, Bunda. Dengan Kak siapa? Dengan Kak Fania. Boleh perkenalkan diri dong. Di sini pengen pada tahu. Oke. Kenalan sama Kak Fania cantik. Masya Allah, terima kasih loh. Perkenalkan sebelumnya namaku Fania. Aku freelancer Muse di Jogja dan Klaten. Baik, teman-teman semua di sini pasti udah penasaran ya bagaimana sepak terjangnya Kak Fania ini terjun di dunia permodelan, khususnya Muse Makeup. Jadi kalau dunia permodelan itu kan kemarin waktu itu sudah dijelaskan sama Kak Arselin ya. Ada beberapa segmen gitu dan kemudian Kak Fania ini terjun dunia model yang khusus untuk model make up. Betul. Atau disebut namanya Muse. Oke. Mulai dari kapan sih Kak terjun ke dunia Muse? Oke, aku ya basically aku sendiri terjun di dunia Muse itu tahun 2019, tepatnya bulan September. Aku sangat amat ingat sekali. Dan aku nggak sengaja terjun di dunia Muse ini karena emang aku suka foto dan senang aja kalau di make up. Aku emang udah bisa make up cuman untuk pribadi. Tapi kalau di foto tuh aku suka banget. Nah, kenapa akhirnya? Karena aku nggak bisa jadi model dengan keterbatasanku yang tahu sendirilah ya, tinggi badanku nggak mencapai model ya. Aku bisa jadi Muse ya, alhamdulillah. Aku nggak sengaja banget buat daftar jadi Muse. Tapi itu karena kebiasaan juga ya. Betul sekali. Jadi dulunya bisa dari kayak foto kayak gitu-gitu gimana Kak? Aku tuh orangnya tuh OOTD banget Kak. OOTD banget. Terus kayak aku harus foto, harus punya outfit kayak gitu. Tapi kan aku belum ke make up waktu itu ya. Jadi aku udah punya basic foto. Itu memang bukan beauty shoot tapi lebih ke OOTD. Terus aku udah punya basic tuh. Jadinya aku wah seneng juga nih di foto di depan kamera ya kan. Karena aku nggak bisa jadi model. Wah bisa nih aku jadi Muse karena punya model kan ya. Punya model muka biarpun nggak punya model postur tubuh yang ideal ya. Alhamdulillahnya sih yang paling penting untuk jadi Muse itu gimana Kak? yang paling penting jadi Muse itu attitude-nya ya. Itu number one ya. Iya, pokoknya itu attitude paling penting. Terus sama gimana kita apa ya? Kayak misal Muse itu kan nggak sembarangan ya Kak. Dan pose-pose itu kan nggak mudah loh. Itu aku juga perlu belajar. Bahkan aku sampai di depan aku tuh harus ada kaca. Terus aku niruin pose-pose orang. Itu penting banget buat belajar. Bahkan sampai sekarang aku udah hampir 2 tahun ini aku masih tetap belajar buat ngikutin teman-teman aku. Posenya kayak gimana itu penting banget sih. Dan menjalin silaturahmi dengan klien ya. Kalau misalnya kita kan di jasa klien ya, itu sungguh sangat amat penting banget sih. Jadi belajar bisa gitu. Itu tuh harus lihat dulu referensi. Iya dong. Nanti lihat di kaca. Oh gini, oh aku masih jelek nih kalau kayak gini berarti aku harus gini. Iya betul banget Kak Putri. Harus dilatih terus. Iya Jadi biar dong. kayak nanti gampang ya ketika udah terjun di lapangan. Iya. Tinggal cepret. Aduh, Oh, gitu-gitu udah luas ya Kak ya. Kebanyakan ngobrol sama model dari kemarin, jadi kan banyak dapat ilmu dari model bener gitu Kak. Jadi kayak gini tuh kita sama-sama saling belajar, sama-sama sharing untuk jadi model make up sendiri. Itu biasanya yang dilakukan apa Kak? Yang dilakukan? Ya udah kita datang ya kayak balik lagi kita attitude-nya gimana. Kalau aku pribadi ya dari mulai datang aja ya kalau misalnya kita udah punya ada yang booking untuk jadi Muse gitulah ya. Datang tuh kalau aku pribadi sebelum pokoknya 1 jam setengah jam atau 15 menit sebelum jam yang ditentukan oleh Mua. Ya udah aku datang terus aku bilang kenalan dulu lah sama Muanya. Barangkali kan kita emang baru pertama kali ketemu kan alangkah lebih baiknya kita buat silaturahmi. Iya, assalamualaikum Kak, kenalin nama aku Fania. Kayak gitu penting banget sih. Terus ya udah kita prepare aja terus udah gitu udah mulai make up, foto
tahu dan aku nggak pernah ya yang namanya alhamdulillahnya. Seingat aku sih ya, aku nggak pernah nyusu semua gitu loh, kayak buru-buru. Mbak aku buru-buru nih, aku adanya. Nah itu balik lagi ke attitude ya. Karena kan emang kita di dunia jasa tuh nggak mungkin ya, maksudnya sama-sama jasa loh ini kita, masa ya mau kayak gitu. Itu balik lagi ke attitude sih kayak gitu. Udah gitu aja sih pokoknya kalau jadi muse tuh. Yang penting kita menjalin silaturahmi yang baik dengan antar muse, antar mua juga, karena kita kerja sama mua loh ini yang ngasih rezeki kita siapa sih kalau bukan mua ya kan? Saling mendoakan aja sama mua sih. Saling gitu. kerja sama. Iya betul, saling pokoknya support lah. Kalau untuk pekerjaan muse ngapain aja sih Kak? Pekerjaan muse ya kita melayani mua, terus iya itu tegur sapa sama mua, terus kita mau di make up kayak apa kita nurut aja gitu loh. Mau di gimana muka kita ya udah nurut aja sama mua kayak gitu sih. Jadi yang dilakukan itu biasanya di sebuah pekerjaan hanya di make up aja mukanya atau ada yang lain-lain? Oh iya, kalau misal aku pribadi lebih seringnya di make up aja karena balik lagi ke postur tubuhku yang kurang itu, maka kalau buat untuk photoshoot seluruh badan tuh masih kurang gitu loh Kak. Jadi kalau aku pribadi ngambilnya kebanyakan yang muse sih. Kalau untuk yang photoshoot baju gitu tuh belum. Karena jadi, mungkin ya orang nggak percaya ya. Ya belum percaya. belum percaya ya. Nanti suatu saat nanti Amin, mungkin ya Allah, tiba-tiba ada MUA yang memang dia mendesain baju khusus. Masya Allah. Ya kan siapa tahu ya, kita kan nggak tahu rezeki orang. Iya betul gitu juga. kan. Iya, karena kayak gini loh, baju kan sekarang attire kebanyakan yang size-nya itu standar. Sedangkan kadang yang big aja susah nyarinya. Yang kecil juga kadang mungkin susah nyarinya gitu kan. Ya mungkin kalau yang kecil kan bisa di-scan gitu kan. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya kalau memang ada yang kecil lebih singset gitu ya. Siapa tahu kan ada MUA atau persewaan kebaya lah yang memang butuh model kecil atau butuh model big size kan kayak gitu kan memungkinkan sekali gitu. Akan saja ya. Siapa tahu ya. Amin. Terus selain itu pekerjaannya apalagi Kak? Jadi kayak misalkan pasti ya make up udah pasti karena muse itu yang dilihat dan dinilai itu kan mukanya. Kanvasnya itu kan muka gitu. Nah selain itu apalagi Kak? Selain kita aku nurut di make upin gitu mau apa aja gitu, jadi nggak boleh request ya? Nggak boleh dong, ya kan kita nurut aja, kita dibayar untuk jadi orang penurut loh ya. Jangan banyak tingkah. Aduh Kak, aku nggak mau soalnya lipstiknya di aku jelek. Iya, aku nggak mau loh pakai lipstiknya merah, aku pakai yang warna natural aja. Duh kita dibayar buat nurut gitu loh. Kalau kamu nggak mau nurut ya kamu bayar mua aja, ya nggak sih? Karena kan memang kita yang akhirnya butuh ya. Iya betul banget. Selain make up tuh aku biasanya hairdo ya. Sekarang kan aku juga ke hairdo juga. Sebelumnya hijabdo, terus sekarang ke hairdo biar lebih ada luas variasi. Iya lebih luas juga. Jadi aku bisa tahu look aku nanti kalau misal di ada tuh kayak gimana, terus di nasional tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Gitu aja. Jadi kayak make up, hairdo, hijabdo. Sama foto. Iya foto full badan biasanya kebaya sih kalau misal muanya pengen yang nggak couple gitu ya kan. Kalau pribadi itu kan nggak akan kelihatan pendeknya kan, tapi kalau misal couple kan kelihatan. Karena kan pasti menyesuaikan pasangan. Iya betul banget. Agak jomplang ya Kak ya kalau misal mohon maaf gitu. Lebih kesadar diri aja Kak. Jadi biasanya kalau muse itu kan yang di foto setengah badan ya. Iya bener banget. Kita harus luas dulu nih di bagian setengah badan ke atas. Paling enggak ekspresi, terus senyumnya, terus kalau misalkan kita mau gaya apa tuh yang nggak senyum itu namanya gaya apa sih? Fierce. Oh gaya fierce gitu. Itu tuh kan juga kita harus belajar. Iya. Enggak, itu belum tentu wangun loh ya. Maksudnya gini aja, aku aja kadang suka kayak gini tuh ngelihat kaca juga. Karena apa? Karena kita gini tuh belum tentu proporsional gitu loh antara bibir atas sama bawah tuh kayak harus balance gitu loh. Antara tangan ini kalau kayak gini waktu enggak gitu ya. Karena kan bibir orang tuh kan beda-beda. Ada yang diciptakan itu atas sama bawah tuh sama. Kalau aku kan beda. Jadi aku harus menyesuaikan nih. Dan lipstiknya mua kan juga beda-beda. Kadang ada yang bawahnya gede, atasnya cuma tipisin aja gitu juga ada. Jadi kita gimana caranya? Gini aja sih pose-posenya yang seksi tuh kayak gimana gitu ya. Yang cantik, yang seksi itu harus bisa
berarti tuh Muse itu harus paham untuk dari bagian-bagian muka dong. Iya, maksudnya tentu kayak dong. mata misalnya kayak gitu. Kalau misalkan aku matanya begini aja itu bagus apa enggak? Iya, Itu tentu. harus benar-benar mengenali bagian atau tekstur bukan tekstur ya, Bentuk tapi muka. bentuk mukanya itu Iya, harus lebih ke mengenali ya. angle juga ya, angle foto kita. Kalau misal kebanyakan model ya, bukan Muse ya, itu emang dia nggak ada angle, jadi mau dari manapun tetap oke aja kelihatannya. Cuman kalau aku pribadi karena aku Muse ya, jadi aku punya angle-angle tertentu yang mana masih bisa dimaklumin sama fotografer karena aku bukan model gitu loh. Oke. Aku cuman Muse gitu loh. Muse kan cuma segini atas aja kan, jadi aku punya angle tertentu yang kelihatan aku tuh bagus gitu loh kalau di foto. Tapi kan tetap belajar kan. Iya gimana dong, caranya, tentunya. dari mana aja tetap bagus. Iya, aku gitu. tahu angle aku dari mana yang bagus tuh juga karena aku sering ngaca dan aku kalau aku di foto kayak gini bagus ya, kayak gitu-gitu sih. Nah, misalkan nih Angel kita tuh biasanya sebelah kiri gitu. Nah, biasanya kan nanti di sebelah kanan tuh jelek. Berarti Iya. gimana caranya kita juga belajar Iya, biar kita kanan kiri bagus, Bagus, gitu, dan itu tuh diluasin lagi. bener sekali. Gitu. Oke. Terus kemudian dari ekspresi, gimana Kak cara belajar ekspresi biar ekspresi kan gini loh. Orang kan moto nggak hanya yang penting cepret gitu ya. Iya, betul. Pasti dari pandangan mata, dari ekspresi itu kan mempengaruhi foto itu kelihatan hidup Iya, ya. Nah, itu gimana tuh Kak cara mengatasinya atau cara belajarnya gitu? Lebih ke fotonya ya. Kalau ke fotonya itu kalau misal aku mau cerita tentang pengalaman aku aja. Jadi kalau misal nggak semua mua nih suka foto yang senyum, kita menyesuaikan aja nih. Kita lihat fitnya mua dulu nih. Kalau mua ini tuh kok suka yang model yang fierce ya, pokoknya yang melongo-melongo gitulah ya. Ya udah kita menyesuaikan aja. Jadi kita kebanyakan fotonya gini-gini. Yaitu aku sambil ngaca, terus gerakan kayak gini-gini, gitu-gitulah. Ya aku juga masih belajar ya Kak ya. Jadi ya mohon maklum kalau misal aku masih kurang-kurang ya kayak gini-gini. Gitu sih belajarnya, lebih ke ngaca. Terus kalau kamu senyum kayak gimana, terus gerakan tanganmu tuh harus disamain sama gerakan bibirmu, misal gini kelihatan bagus atau enggak, kayak gitu aja. Kalau untuk belajar muka apa tadi namanya itu, ekspresi muka sih nggak begitu, cuman ya itu tadi kita lebih sering ngaca aja buat tahu ekspresi kita kalau misal di foto kayak gitu tuh cocok apa enggak gitu aja. Oke. Berarti untuk menciptakan ekspresi wajah, ekspresi yang memang bisa ditampilkan itu semua itu karena latihan dan kebiasaan ya Betul Kak ya. sekali. Dan itu tuh tergantung dari penjiwaan kita juga gitu. Jadi nggak cuma nari yang punya penjiwaan, Betul. tapi Muse itu juga punya penjiwaan. Betul untuk banget. memunculkan ekspresi, memunculkan ekspresi yang bisa terlihat di kamera. Gimana ya, kamera maksudnya gini, fotonya bisa terlihat menjadi hidup gitu. Iya bener banget. Gitu. Nah, Kak Fania sendiri bisa melakukan Muse model ini, bisa melakukan berbagai gaya selain dari kebiasaan dan latihan sendiri. Otodidak kan berarti pada akhirnya. Nah, itu ada nggak Kak Fania pernah ikut les model misalkan atau apa gitu? Sejujurnya sih enggak ya. Jadi aku sekalian mau cerita aja. Aku dulu itu kan karena cuman iseng, aku daftar di salah satu agensi di Jogja ya, yaitu sangat amat terkenal lah ya. Semua itu pasti masuk ke situ ya. Lumayan sih buat dompleng ya, katakanlah buat cari nama dulu di situ nggak apa-apa. Aku dari situ awalnya cuman iseng aja Mbak. Alhamdulillahnya ternyata yang pegang aku ini muanya awal banget nih, yang megang aku tuh mua terkenal gitu loh. Kalau di Klaten tuh udah terkenal banget. Nah dari situ banyak banget tuh alhamdulillahnya yang nawarin. Kan waktu itu kan emang aku lewatnya agensi dulu kan. Nah lewat agensi dulu, semuanya lewat agensi nih. Mua-mua yang mau pakai aku tuh lewatnya agensi, karena aku nggak tahu nih nge-price list aku sendiri tuh bingung karena aku nggak tahu nih harga buat Muse tuh berapa, normalnya berapa gitu, kita nggak tahu. Karena mungkin pada waktu itu kenalan teman-teman Muse belum ada, belum ya. banyak. Jadi masih kayak berdiri mungkin kenal itu seiring berjalannya waktu, Iya, karena betul.
sudah menjadi muse beberapa kali. Iya gitu. itu sih. Terus habis itu sering ikut workshop, jadi kita kenal sama muse dan mua-mua baru kan. Alhamdulillah dari situ ya banyak yang ambil secara pribadi, ya itu lagi balik lagi kan karena ya rezeki orang nggak ada yang tahu ya, Ya, kedepannya betul. gimana. Aku juga udah nggak memutuskan sih, karena hitungannya kalau sama agensi ini tuh aku freelancer gitu loh. Jadi aku juga berhubungan baik sama sama penyedia agensi ini. Jadi aku bilang aja baik-baik, kalau aku ambil pribadi gimana, boleh atau enggak. Ternyata emang aku boleh ngambil pribadi, ya sudah. Tapi aku masih tetap bisa ngambil job dari agensi itu gitu loh. Tapi kebanyakan kalau aku ngambil agensi itu tuh kebanyakan yang pakai itu semua dari luar kota yang ada workshop di sini, terus mereka butuh model secara cepat. Dan karena yang ada cuma ada agensi itu, karena mua luar kota tuh kan kadang nggak tahu ya model-model yang ada di Jogja itu siapa aja gitu. Terus akhirnya aku kebanyakan dapat muanya tuh dari luar kota sih Kak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika sudah berdiri sendiri tetap masih mengikuti agensi. Iya, dan betul tidak banget. boleh, ya bukan tidak boleh, tapi sebisa mungkin kita menjaga dan bersilaturahmi dengan baik dengan bener agensi banget. tersebut Iya, gitu bener ya, banget. walaupun kita sudah berdiri sendiri. Betul sekali, Karena rezeki Kak. kan kita nggak tahu naik turunnya itu kan, Iya. apakah memang dari MUA yang memang ngejob kita sendiri atau memang rezeki kita banjirnya lagi di agensi. Iya, Jadi bener pokoknya banget. kita saling jaga, Iya, silaturahmi benar-benar. Itu aja penting, ya. ya. Motivasinya kenapa sih pengen jadi model? Kenapa sih jadi pengen jadi muse gitu? Ya pasti kan gini, cita-cita tuh banyak ya Kak. Iya, Maksudnya ada pengusaha, aku pengen jualan cilok yang gede misalnya, yang restoran cilok di situ pokoknya ciloknya Iya. ada rasa mozzarella, Iya. lezatnya gitu. Kenapa tiba-tiba motivasiku aku mau jadi muse gitu? Motivasi aku jadi muse tuh ya itu kan karena aku iseng ya, dan aku emang basicnya suka foto ya. Jadi aku enjoy aja gitu loh kerja jadi muse, freelancer muse tuh aku enjoy aja, biarpun ya kadang kan seret-seret gitu ya. Kadang kan ya namanya juga penyedia jasa kan kadang ada seretnya juga ya. Tapi kalau kita jalannya enjoy tuh seneng aja gitu. Motivasinya ke depannya ya pengen punya nama, yaitu hal yang wajar nggak Iya, sih kalau betul. punya Ya, brand branding, image ya. personal Iya, branding. punya personal branding sendiri itu ya lumayan juga, biarpun gini nanti kalau misal postur tubuhku nggak memadai, kalau aku udah punya branding bisa aja loh orang ngajakin aku, ayo kamu jadi modelku, biarpun aku nggak punya tinggi badan yang sesuai dengan model-model pada Kriteria. umumnya. Iya, kayak gitu kan. Kalau yang punya udah personal branding kan lumayan juga kan. Jadi Betul. aku ke situ sih arahnya ya, lebih ke entertainment ya, aku lebih sukanya ya kayak gitu sih Kak. Dan itu pun rezeki bisa datang nggak cuma hanya dari model ya. Iya, bener misalkan banget. tiba-tiba kita misalkan membuka sebuah jasa apapun, jualan Iya, misalnya benar, kayak gitu. Kalau kita udah punya personal branding, Iya. kita sudah punya nama, followers kita udah banyak kan, orang-orang tuh mau membeli produk kita Udah percaya. juga udah percaya gitu. bener banget, udah percaya. Kalau sekarang nih Kak, alhamdulillahnya kan sudah jadi model yang alhamdulillah. Masya Allah, ya. terima kasih loh, alhamdulillah. Pokoknya dicari MUA ini buat rebutan Iya, MUA nih Masya Allah. kayaknya Amin ya sekarang. Itu sekarang kan berarti sudah bisa menentukan price list nih Kak. Iya. Price listnya sendiri dari Kak Fania itu ada syarat dan ketentuannya sendiri, atau misalkan cara menentukan price list diri sendiri itu pada waktu itu gimana Kak? Sampai sekarang ya aku masih sebenarnya, aku tipe orang yang nggak mau ribet. Jadi aku kalau menentukan price list ya cukup. Aku nggak mau bilang nominal ya ini ya, karena kan sekarang sama besok tuh beda lagi ya, nggak tahu ya. Karena kualitas itu menentukan kuantitas. Iya, betul sekali. Jadi aku nggak mau ngomong nominal di sini. Jadi kalau aku pribadi nggak mau ribet. Jadi kalau misal price list itu aku hanya menentukan paes dan tidak dipaes aja. Tapi kan ada juga muse ya, itu masing-masing ya. Kalau aku betul. tipe yang nggak mau ribet. Kalau ada juga yang muse yang dia per photoshoot berapa, per baju berapa. Kalau aku hitungannya tetap per jam. Jadi ada per 4 jamnya gitu loh. Jadi misalkan per 4 jamnya segini, Iya, misalkan bener kayak banget. gitu. Nanti kalau misalkan lebih dari 4 jam, kita ada overtime. Iya. Overtime-nya itu per 15 menit atau Per 1 jam. Per 1 jam. Iya, bener Oke, banget. nanti kalau misalkan ternyata kita lebih MUA itu lebih dari
berapa tuh? Misalkan lebih dari 4 jam Berarti ditambah misalkan ternyata 7 jam, berarti ditambah 3 jam lagi. Bener banget. Jadi itu. price listku tuh sebenarnya niru dari agensiku sih ya. Karena aku kan nggak tahu price list ya. Jadi aku niru aja gitu. Jadi udah sama aja yang sebenarnya. bisa dipahami. Iya, dan nggak itu mau saling menguntungkan. Ya bukan saling menguntungkan, bukan kita ini ya, tapi paling enggak biar sama-sama enak lah gitu. Jadi yang namanya model kan juga bekerja ya. Jadi model itu kan juga capek walaupun kita duduk Ngerasain kan aja. Saya ngerasain saya jadi model karena saya membuka podcast. Rasain saya. Rasain banget saya, jadi capek banget. Jadi duduk terus dicolok-colok. Ada colok sih, tapi itu tuh kayak geli-geli. Iya, kalau nggak terbiasa emang kayak gitu sih Kak ya. Nanti kita harus menahan air mata. Bener. Walaupun kita sebenarnya memang ada air mata buaya atau air mata cinta, itu tetap harus kita tahan ya. Bener. Enak ya sama emosi. Iya Ya. dong. Jadi misalkan pas lagi udah dibedak-bedakin rapi-rapi, tiba-tiba ada air mata kan takutnya merembes nanti bikin complexion. Iya. Nggak profesional dong ya. Nggak gagal sih, cuma pasti ada noda-noda. Iya benar. Dia kan harus tap-tap lagi. Jadi sebisa mungkin meminimalisir keluarnya air mata. Jadi kita harus tahan ya. Capek juga sih yang namanya duduk berjam-jam. Kayak gitu tuh karena aku mau menghargai diri aku sendiri. Kalau muamo yang nggak tahu kenapa aku harus per 4 jam dan per 5 jam kayak gitu, karena aku ingin menghargai diri aku sendiri gitu loh, menghargai tenaga yang udah aku kasih. Biarpun sebenarnya kita sama-sama ngeluarin ya, aku ngeluarin tenaga, Mua pun ngeluarin tenaga dan ngeluarin make up ya, tapi kan mereka butuh kanvas kita, jadi sama-sama saling menghargai aja sih sebenarnya kayak gitu. Mencoba untuk menghargai diri aku sendiri, capeknya kayak gimana. Kadang kan ada juga muse yang free time gitu juga ada sebenarnya, tapi ya itu balik lagi ke pribadi ya masing-masing sih. Ya, kalau aku gitu cara menghargai bukan nggak semata-mata karena uang ya, enggak, tapi itu balik lagi lah gimana kita caranya kerja tuh jamnya loh, kita harus lebih efisien atau efektif tuh kalau jam. Lebih ke efektif ya, cek gitu loh. Aku nggak suka yang bertele-tele cepet gitu loh. Bukan karena buru-buru, enggak loh, aku nggak pernah ngomong sama kalau misal buru-buru, enggak. Ya itu balik lagi ke efektivitas waktu kinerja aja. Jadi takutnya nanti ada MUA atau fotografer atau apalah gitu. Iya. Ya wes lah ngopi-ngopi di misalkan kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kan kadang mungkin kamu juga punya pekerjaan lain. Cuma kan ketika kita udah di hire sama mereka kan nggak mungkin, Mbak aku punya pekerjaan lain. Padahal ketika kita cuma ngopi-ngopi doang masih bisa dipakai misalkan buat istirahat dulu deh karena nanti malam aku kerja lagi atau apa gitu ya. Jadi memang per 4 jam per 5 jam itu memang digunakan karena untuk efektivitas waktu gitu. Jadi memang ya pokoknya memang benar-benar dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu. Kalau dari orang tua Kak Fania mendukung nggak Kak Fania terjun ke dunia muse? Karena kan gini, masyarakat pandangan muse itu ada yang kadang negatif. Iya, benar banget. Kalau dari orang tua sendiri gimana Kak? Kalau dari orang tua aku pribadi tuh seneng ya, justru dia mendukung ya orang tua aku.